Keselamatan kerja di laboratorium. Di laboratorium, kita harus mengenali istilah-istilah berikut. Adapun istilah-istilah yang perlu kita ketahui di laboratorium, terlebih di laboratorium biologi, yang pertama ada yang namanya praktikan, yaitu orang atau peneliti yang melakukan praktek di dalam lab. Kemudian ada yang namanya laboran. Laboran orang ahli atau orang yang bertugas di dalam laboratorium untuk membantu praktikan ataupun siswa atau mahasiswa yang melakukan percobaan di dalam laboratorium. Yang ketiga, di biologi ada istilah namanya torso. Torso itu adalah tiruan daripada struktur tubuh manusia. Misalnya torso rangka, berarti tiruan daripada rangka, bukan rangka yang sebenarnya dibawa di sana ya. Kemudian ada namanya karta. Karta itu adalah model atau organ tubuh manusia yang dibuat dalam bentuk spanduk atau dalam bentuk stiker-stiker. Kemudian ada gambar, berarti hasil karya tangan manusia yang dituangkan untuk menggambarkan namanya organ ataupun jaringan pada makhluk hidup. Kemudian istilah berikutnya untuk sistem pengawetan ada namanya taksidermi. Nah, itu berasal dari kata dermis, dermi itu kulit. Berarti pengawetan hewan ya dengan cara menggunakan kulitnya, berarti kulitnya yang diawetkan. Kalau serangga yang diawetkan namanya ada insektarium. Kalau tumbuhan nanti yang diawetkan namanya herbarium. Aturan dan tata tertib di laboratorium. Apa itu laboratorium? Laboratorium merupakan suatu wadah atau tempat yang dilakukan oleh praktikan, peneliti, mahasiswa untuk melakukan suatu kegiatan atau percobaan, ya boleh sebut eksperimen. Nah, kita sebagai praktikan atau orang yang melakukan suatu praktik di sana, kita harus mengindahkan yang namanya peraturan-peraturan yang ada. Misalkan, kalau memang harus menggunakan sepatu tertutup, ya dilakukan. Ya, silakan dibaca video berikut ini supaya paham seperti apa peraturan-peraturan yang ada dalam laboratorium. Pengenalan alat-alat dan simbol kimia di laboratorium. Nah, bahwasanya alat-alat yang ada di lab biologi terkadang ada yang sama dengan kimia. Oke ya. Nah, alat-alat yang berada di laboratorium itu mendukung kerja yang namanya praktikan. Alat yang pertama boleh kita lihat ada autoclave. Nanti berperan untuk sterilisasi alat dan bahan ya yang kita gunakan harus steril misalkan. Kedua ada batang penyebar yang berperan untuk menyebarkan biakan bakteri yang terdapat di atas media pembiakan. Misalkan kita mengkultur suatu koloni bakteri. Lalu ada laminar airflow yang berfungsi tempat melakukan kerja aseptik untuk menghindari yang namanya kontaminasi. Berikut ada botol Aquades yang untuk menyimpan dan menuangkan Aquades dengan cara mencet. Ada cawan Petri, ya tempat media agar untuk menumbuhkan mikroba ataupun biji-bijian, namun terlebih dipanaskan dahulu. Corong kaca fungsinya memindahkan larutan ke tempat lain supaya tidak tumpah dalam skala kecil ini ya. Nah, mengenal alat laboratorium ini berarti kita harus tahu fungsinya. Berikut ada digital colony counter ya. Lalu Erlenmeyer menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan kimia. Di situ ada mililiternya nanti. Kaca arloji sebagai bahan kimia berbentuk serbuk, untuk kristal juga boleh. Ya, kemudian ada gelas beaker. Nah, ini juga memiliki volume ya, menyimpan dan menyampur senyawa kimia-kimia. Gelas ukur mengukur volume larutan. Ini juga memiliki volume. Hot plate stirrers yang berperan untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Oke, hampir beda nanti sentrifugasi. Alat selanjutnya yaitu ada inkubator yang berfungsi untuk menginkubasi mikroba pada suhu yang terlebih dahulu dikontrol. Ada jarum OC memindahkan koloni mikroba pada media yang digunakan. Misalkan nanti pada pembiakan pembuatan nata di koko ya, menggunakan bakteri loh. Nah, alat berikut ada kaca preparat ya.
atau disering sebuah objek glass, tempat objek yang akan diamati di bawah mikroskop. Ada temannya nanti ya yang namanya sebut dengan cover glass. Berikutnya ada nanti kaki 3 dan kasa gauze, yaitu tempat meletakkan alat lab yang dibakar dengan api Bunsen. Ya, kemudian penjepit tabung reaksi ini terbuat dari kayu, memegang tabung reaksi saat dipanaskan. Ada juga nanti dari logam. Ada kuas untuk memindahkan objek pengamatan ke tempat yang lain. Kemudian alat selanjutnya ada lemari asam. Lemari asam berfungsi untuk menggunakan sebagai tempat bahan kimia yang mudah menguap. Nah, ini mikroskop mengamati objek yang berukuran kecil. Ada ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Mortal porcel yaitu alu ya, dan lumpang untuk penggerus, neraca digital untuk menimbang bahan, kemudian ada oven memanaskan atau bahan mengeringkan bahan, misalkan daun-daun. Ini tadi ada pembakar Bunsen, itu alat pembakar ya, bahan bakaran spiritus. Alat berikutnya ada namanya pengaduk kaca yang berfungsi untuk mengaduk yang namanya larutan. Pinset memindahkan objek pengamatan ke tempat lain, misalnya kan benda yang kecil juga ya. Pipet tetes ini mengambil larutan dalam volume sedikit. Kemudian ada pipet ukur mengambil larutan dalam volume tertentu atau lebih banyak daripada pipet tetes. Pipet mikro mengambil larutan dengan volume yang sangat sedikit ya, kurang dari 1000 ml ya. Kemudian ada rak tabung reaksi, ya tempat meletakkan tabung-tabung reaksi. Tabung reaksi ada Pyrex ya yang tahan panas. Alat berikut respirometer yang digunakan untuk mengukur yang namanya laju respirasi serangga.